Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Azizah dengan NIM 14014222119 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab UTS dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Zaim Mubarok, MAG. Namun, sebelum saya menjawab semua pertanyaan, izinkan saya membacakan semua pertanyaan yang ada dalam daftar. 1. Pelajaran apa yang dapat diambil dari video? 2. Coba buat hasil ijtihad di era disrupsi. 3. Menurut Anda, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya atau sebaiknya bagaimana? Dan jelaskan. Keempat, An-Nisa ayat 3. Ayat ini menjelaskan dua pilihan dalam menikahi wanita, yaitu poligami atau monogami. Menurut kalian apa yang lebih afdol? Jelaskan. Nomor 5, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Namun, jika keduanya memerintahkan berbuat yang melanggar syariat, bagaimana solusinya? Kita masuk ke sesi pertanyaan nomor 1. Dengan pertanyaan, apa yang dapat diambil dari video di atas? Berbagi dalam artian kita berbuat baik dengan membagi sesuatu yang kita punya semampunya. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa berbagi akan membaik kebaikan lain ke diri kita. Dalam artian, kita membantu dengan membagikan sesuatu walaupun dalam jumlah sedikit. Namun, kita akan mendapatkan balasan dari sikap berbagi itu lebih besar, bahkan jumlahnya berkali-kali lipat dari yang kita berikan. Memasuki pertanyaan nomor 2, yaitu coba buat hasil ijtihad di era disrupsi seperti sekarang ini. Mengapa di semua permasalahan harus diselesaikan dengan baik? Era disrupsi seperti sekarang ini tentunya sangat berpengaruh. Pengaruh ijtihad sangat diperlukan untuk menyeimbangkan dan membenarkan masalah yang menjadi perdebatan di dunia. Dengan menyangkut kebenaran yang sudah ditentukan hukumnya, dan manusia perlu usaha untuk memaksimalkan dan mencocokkan permasalahan dengan solusinya. Jadi saat ini ijtihad sangat diperlukan untuk mempertahankan pendirian dengan menggunakan syariat yang sudah ada. Masuki pertanyaan nomor 3. Apakah nafsu harus dikecilkan atau dibesarkan? Menurut saya dan sepengetahuan saya, nafsu memiliki arti kecenderungan atau dorongan hati yang kuat. Nafsu juga dibagi menjadi beberapa, yaitu nafsu amarah, nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan. Kedua, nafsu lawamah, nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, namun masih banyak terpeleset dalam perbuatan maksiat. Ketiga, nafsu mulamah, nafsu yang sudah mengenali kotoran-kotoran halus seperti ria, rujub, sombong. Keempat, nafsu mutmainah, nafsu yang sudah berisi dari kotoran-kotoran halus dan terganti sifat-sifat tercelanya menjadi sifat-sifat terpuji. Di sini awal mula seorang sampai kepada Allah, tetapi ia masih belum bersih dari kotoran-kotoran yang halus seperti syirik khafi dan cinta menjadi pemimpin. Kelima, nafsu murdiyah, nafsu yang telah fana dari fana yang sudah tenggelam dalam tauhid. Keenam, nafsu radiyah, nafsu yang sudah sampai makam fana, tetapi ia masih terlihat diri telah fana sehingga dapat membawanya kepada ria. Ketujuh, nafsu kamilah, nafsu yang sempurna atau kamil. Berdasarkan macam-macam nafsu yang saya sebutkan tadi, tidak semua nafsu harus dibesarkan dan tidak dikecilkan, hanya ada beberapa. Kesimpulannya, suatu nafsu yang membawa kita lebih dekat kepada Allah harus dibesarkan, namun harus istiqomah. Sedangkan nafsu yang menyimpang dari syariat Islam harus dikecilkan. Karena itu,
akan membawa dampak buruk kepada kita dan masa depan kita di akhirat kelak. Memasuki pertanyaan nomor 4, yaitu lebih utama poligami atau monogami. Menurut saya, lebih utama monogami. Karena apa? Karena untuk memaksimalkan suami berperilaku adil kepada istrinya. Seperti kata Imam Syafi'i, lebih baik bagiku menikahi satu perempuan saja, walaupun diperbolehkan bagiku menikahi lebih dari satu perempuan. Banyak juga yang menyebutkan bahwa menikahi satu perempuan saja. Namun, bukan berarti poligami dilarang. Poligami hanya diperbolehkan kepada laki-laki yang bisa berperilaku adil dan sudah mendapatkan persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Memasuki pertanyaan nomor 5, yaitu mematuhi atau melanggar. Mematuhi apa? Melanggar apa? Perintah kedua orang tua. Mematuhi perintah kedua orang tua hukumnya wajib. Namun bagaimana jika kedua orang tua memerintahkan sebaliknya, yaitu memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Islam? Jika orang tua memerintahkan sesuatu yang melanggar perintah Allah, tentu kita harus menolaknya. Bagaimana caranya? Menolaknya dengan cara halus. Halus bagaimana? Halus dengan cara sopan, tidak menyakiti hati kedua orang tua. Dan jangan sampai sikap menolak kita mendekati sikap durhaka. Sekian jawaban UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.